Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin, amma ba'du. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah thumma alhamdulillah. Segala rasa syukur, segala puja dan puji kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dijadikannya kita sebagai bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua senantiasa dalam bimbingan Allah untuk pandai bersyukur atas seluruh nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dimudahkan Allah untuk memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sebagai tanda cinta, tanda terima kasih kita atas seluruh jasa dan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita akan sama-sama mempelajari tentang faidah bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian besar mungkin sudah pernah kita dengar, namun tak mengapa untuk menambah yakin, menambah iman, menambah semangat untuk kita betul-betul memperbanyak sholawat kepada kekasih kita semua, pemberi syafaat kita nantinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Namun sebelum kami sebutkan apa saja keutamaan dan faidah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dalam kitab ini disebutkan 39 manfaat bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau tidak menyebutkan hadis-hadisnya, tapi di banyak kitab sudah kami cek, ya, hampir semua poin yang beliau sebutkan itu ada dasarnya, ada hadisnya. Dan sebelum kami sebutkan, sebelum kita belajar apa baik ininya manfaat bersolawat, ada beberapa hal penting yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, bagaimana bentuk sholawat itu, Ustaz, yang benar. Karena kami pernah dengar video atau mungkin ceramah seorang ustaz atau suatu kelompok yang mengatakan orang Indonesia itu senang sekali mengarang-ngarang sholawat. Ada sholawat Jibril, ada sholawat Nariyah, ada sholawat Ashril zalimin bil zalimin, ada macam-macam, Tibbil Qulub, ya. Dan itu dianggap oleh kelompok tersebut sebagai satu yang dibuat-buat dalam bersolawat, dalam beragama. Apakah benar demikian? Coba kita ulas secara singkat dan insya Allah padat. Memang para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, fa kaifa nusalli alaih?"
bagaimana cara kami bersalawat kepadamu? Nabi menjawab ketika ditanya bagaimana cara bersalawat, Nabi berkata, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, dan seterusnya seperti tasyahud akhir. Kata kelompok tersebut, kata ustadz tersebut, ini menunjukkan sholawat itu ya begitu. Bukan Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman, atau yang timbul qulub gimana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha, dan seterusnya. Bukan begitu. Ini yang ngajarin Nabi loh. Nabi yang lebih tahu bagaimana cara bersolawat. Kenapa kita ngarang-ngarang? Kenapa kita tambah-tambah? Ini menurut mereka. Sekarang coba kita jelaskan. Nabi SAW ketika ditanya bagaimana cara bersolawat, Nabi menjawab Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, ya begitulah cara solawat dan tidak ada yang lain. Artinya Nabi ketika menjawab ingin membatasi caranya. Inilah caranya, tidak kate cara yang lain. Dan ini yang dipahami kelompok tersebut. Kalau kita ketika mendengar jawaban Nabi begitu, yang kita pahami adalah Nabi sedang memberi contoh solawat. Minimal solawat itu ini loh. Minimal solawat itu ada Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada kata solatnya, ada kata salamnya. Dan Nabi tidak bermaksud membatasi, melainkan hanya ngenjuk sampel baik, ngenjuk contoh baik. Bukan berarti melarang umatnya, terkhusus para ulama, untuk bersolawat dengan redaksi-redaksi yang lain, dengan bentuk-bentuk yang lain. Ini tafsiran kemungkinan yang kedua. Dua-duanya bisa benar. Yang satu mengatakan tidak boleh ngarang-ngarang, tetapi setelah ditelisik, nah kira-kira dari dua pendapat ini mana yang kuat Ustaz? Ketika kita telisik, rupanya pendapat yang kedua yang kita pegang selama ini, insya Allah itulah yang kuat. Artinya boleh umatnya, terutama ulamanya, itu mengarang solawat berdasarkan rasa yang dia rasa dari Nabi Muhammad SAW. Apa yang dia tahu dari Nabi Muhammad SAW. Apa yang membuat Ustadz yakin pendapat kedua ini lebih kuat? Nah, ini saya bawa kitabnya. Kitab ini mengumpulkan beberapa solawat yang dikarang oleh ulama, bahkan sahabat Nabi. Artinya apa? Berarti sahabat Nabi tidak memahami hadis tadi itu sebagai pembatasan dari Nabi. Artinya, ini baik bentuk salawat, tidak usah dikarang-karang. Buktinya para sahabat punya karangan-karangan solawat juga. Izinkan kami membacanya. Mulai dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, seorang sahabat, menantu Nabi, punya solawat sendiri. Sayyidina Ibnu Mas'ud, dan turun ke Imam Syafi'i, dan turun ke Imam Abil Hasan Asy-Syadzuli, dan seterusnya. Para ulama hampir memiliki banyak bentuk redaksi solawat, dan itu semuanya hanya ungkapan-ungkapan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Izinkan kami ngejuk bacaan, dan ini disebutkan dalam kitab Asy-Syifa karya Al-Imam Qadhi Iyad. Salawatnya Sayyidina Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini artinya sahabat. Kira-kira lebih paham sahabat atau kelompok sebelah tadi? Sahabat. Apa kata Sayyidina Ali? Labbaik Allahumma wa sa'daik, salawatullahil barrir rahim, wal malaikatil muqarrabin, wan nabiyyin was siddiqin, والشهداء والصالحين وما سبح لك من شيء يا رب العالمين على محمد بن عبد الله خاتم النبيين
wa sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa rasuli rabbil alamin asyahidil bashir ad-da'i ilaika biiznik as-sirajil munir wa sallim taslima. Ini salawatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Artinya Sayyidina Ali memahami hadis Nabi tadi sekedar memberikan sampel baik, bukan membatasi. Sekarang salawatnya sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Abdul Razzaq dalam Musannafnya, Imam Tabrani dalam Mu'jam Kabirnya, dan seterusnya. Apa salawatnya Sayyidina Ibnu Mas'ud? Dan ini seorang sahabat radhiyallahu anhu. Allahumma ja'al salawatika wa barakatika wa rahmatak ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin Muhammadin abdika wa rasulika imamil khair wa qaidil khair nabiyyir rahmah. Allahumma ba'athhu maqaman mahmudan yaghbituhu alaihi al-awwaluna wal akhirun. Salawat. Artinya sahabat Ibnu Mas'ud pun memahaminya demikian. Sekarang Imam Syafi'i, dan ini disebutkan di muqaddimah buku beliau yang bernama Ar-Risalah, dan ini yang sering kita baca kalau dalam acara-acara kita. Apa bunyi selawatnya? Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikrihil ghafilun. Itu yang kita baca itu, Pak, itu karyanya Imam Syafi'i. Kalau ada yang belum tahu, padahal sering dibacanya. Artinya Imam Syafi'i pun ulama besar memahami demikian. Artinya tidak dalam rangka membatasi. Artinya apa? Kesimpulannya, boleh umatnya, terutama para ulamanya, para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mengarang bentuk salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda cinta, pengungkapan rasa, dan itu tidak dilarang, kecuali memang yang dilakukan dibaca di dalam sholat, karena sholat ada sakralitasnya, agak khusus, ta'abbud, tawakuf untuk di sholat. Tapi di luar sholat, lajulah mana yang kira-kira Allahumma salli, boleh, ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha, dan seterusnya, dan sholawat-sholawat yang lainnya diperbolehkan selama tidak mengandung kebatilan-kebatilan, ya, kesyirikan-kesyirikan. Dan insya Allah tidak ada umat Nabi Muhammad menuhankan Nabi Muhammad, insya Allah, mustahil bahkan. Ini kenapa kami tegaskan ini, karena begini, Pak, sama halnya dengan istighfar. Saya dengar video seorang ustadz, kalau tidak salah di Pekanbaru atau di Padang, Sumatera Barat. Dia berkata, yang beristighfar setelah sholat menambahkan kata al-azim bid'ah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Al-azimnya itu bid'ah. Kenapa? Dia bacakan hadis dalam Sahih Muslim ketika Al-Imam Auza'i ditanya, bagaimana sih Rasulullah itu kalau istighfar setelah sholat kan 3 kali, bagaimana cara istighfarnya? Kata Imam Auza'i, katakanlah astaghfirullah. Tidak ada kata al-azimnya. Kata Ustadz itu, ini bukti azim itu tambahan, berarti bid'ah. Sama baik ini kasusnya. Penyebutan Imam Auza'i tersebut bukan dalam rangka membatasi. Seakan beliau ingin berkata, ya minimal kalau kamu pengen beristighfar itu bacaannya astaghfirullah. Kalau kemudian mau ditambah astaghfirullahalazim, ditambah al-azim, ya tidak ada masalah. Orang tidak mengurangi makna, bahkan mengandung makna yang mengagungkan Allah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Apalagi ini ada hadisnya. Jadi alangkah sempitnya memahami hadis itu, sehingga apalagi itu ungkapan Imam Auza'i yang bukan Rasul.
hanya perawi. Dalam hadis itu ucapan rawi yang bukan nabi. Jadi tidak apa-apa nak ditambahkan al-azim, nak ditambahkan alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, enggak ada masalah. Nah, jadi ini perlu kami jelaskan agar kita yakin amalan kita selama ini insya Allah itu berdasar galau. Ulama kita itu ngerti, paham betul, baca itu ayat-ayat dan hadis-hadisnya. Jadi jangan dikira kita ini tidak ngerti. Kira-kira jelas Bapak Ibu? Jadi boleh sholawatan dan lain sebagainya ya. Sholawatan yang Bapak hafal. Walaupun ya kalau dalam sholat jangan ditambah bagus. Dan yang berikutnya yang unik, wong yang larang itu Pak, kalau lagi khutbah Jumat, sholawatnya karangan dia, ngarang juga. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebutkan satu riwayat ada dari Nabi Muhammad wassalatu wassalamu ala rasulillah. Gak ada. Ini juga namanya, jadi gak konsisten juga dengan ucapannya. Jadi ibu-ibu yang biasa sholawat tibbil qulub misalnya, tidak ada masalah. Insya Allah maknanya tidak ada yang keliru dan bisa dipertanggungjawabkan secara agama, begitu juga secara bahasa. Baik, kita lanjut ke keutamaan. Kami sebutkan secara singkat saja ya poin-poinnya sebagaimana beliau, karena banyak nian 39 kaki kami sebutkan ya. Dan beliau sebelum menyebutkan apa saja keutamaan-keutamaannya, beliau berkata, silahkan Bapak Ibu yang mau punya sholawat 100 kali sehari, 1000 kali, 2000 kali, silahkan ya, tidak ada masalah dengan jumlah-jumlah tertentu tadi, selama tidak meyakini itu dari Nabi. Karena Nabi tidak membatasi 1000 kali, 120, tidak kata dari nabinya. Yang penting kita tidak meyakini itu dari Nabi, tetapi kita memperbanyak, kemudian kita batasi diri sendiri. Misalkan aku hari ini nak target 100 kali, ya tidak ada masalah. Bahkan ada riwayat ya dari seorang sahabat bernama sahabat Ibnu Mas'ud, beliau pernah berkata kepada Zaid ibn Wahbin, dikatakan, ya Zaid ibn Wahbin, la tada' idza kana yaumul jumu'ah an tusalli yaumal jumu'ah 'ala an-nabi alfa marrah. Jangan kamu tinggalkan, ini pesan seorang sahabat kepada seorang tabi'in, jangan kau tinggalkan setiap hari Jumat 1000 kali bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak apa-apa dengan angka-angka tertentu, yang penting tidak meyakini kekhususannya dan penisbatannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sekarang keutamaan yang pertama dari bersolawat, apa itu? Imtithalu amrillahi subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya orang yang bersolawat itu artinya melaksanakan perintah Allah. Yang namanya melaksanakan perintah Allah berarti dapat pahala. Di mana perintah Allah? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu, bersolawatlah kalian alaihi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sallimu, dan sampaikanlah salam kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya itu perintah Allah. Artinya kalau Bapak misalkan sembari berjalan membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina, itu Bapak sedang melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, husulu 10 salawatin minallahi 'alal musalli marrah. Orang yang bersolawat 1 kali mendapatkan 10 solawat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya Bapak Ibu,
ketika bapak ibu membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad misalnya, satu kali itu Allah bersolawat kepada bapak, kepada ibu 10 kali. Apa maksud Allah bersolawat? Allah turunkan rahmatnya. Masya Allah. Makanya kalau sedang melakukan sesuatu hal yang penting, apalagi mau mengambil keputusan yang penting, tidak ada salahnya kita bersolawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa? Kita berharap saat kita bersolawat turun rahmat, dan rahmat itu yang membuat keputusan kita itu menjadi benar sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu rahmat saja sebetulnya cukup untuk buat kita tuh bahagia dunia akhirat, apalagi ini 10, apalagi dia ulang-ulang terus menerus memperbanyak sholawat. Artinya berlipat-lipat ganda rahmat Allah akan dilimpahkan kepada orang yang bersolawat. Artinya orang yang bersolawat itu Bapak Ibu, orang yang dicintai Allah, yang disayangi Allah, karena rahmat Allah turun terus. Yang berikutnya ya kami sebutkan saya tadi kelewatan ya, nomor 4 langsung tadi ya. Intinya yang kedua dan ketiga itu hampir sama. Apa dia? Bahwasanya orang yang solawat itu muwafaqatuhu subhanah wa muwafaqatu malaikatih. Apa itu? Menyerupai Allah dalam tanda kutip, yakni bersamaan dengan Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikut bersama Allah dan ikut bersama para malaikat untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Karena Allah berkata, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah beserta para malaikat yusallun. Yusallun itu dalam bahasa Arab Pak, dalam ilmu sharafnya itu fi'il mudhari' yusallun. Dan fi'il mudhari' itu maknanya adalah tajaddud. Artinya apa? Selalu bersolawat. Bukan sekali saja Allah itu bersolawat kepada Nabi, tetapi selalu bersolawat. Nah, ketika kita bersolawat, artinya kita bersolawat bersama Allah, kita bersolawat bersama malaikat. Itu yang dimaksud muwafaqatuhu. Dia itu bersama Allah, bersama malaikat, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, diangkat 10 derajat, dicatatkan 10 kebaikan, dan digugurkan 10 keburukan. Masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu Pak, saya barusan salawat ini. Itu saya sedang diangkat derajatnya oleh Allah 10 derajat. Dan Allah tuliskan 10 hasanat, dan Allah hapuskan 10 sayyiat. Masya Allah. Hanya dengan salawat 1 kali Allah angkat derajat kita. Makanya orang kalau rajin salawat Pak ya, insya Allah derajatnya mulia. Tidak hanya di akhirat, insya Allah di dunia pun dia sudah akan merasakan buahnya memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, annahu yurja ijabatu du'aihi idza qaddamaha amamahu fahiya tusa'idu du'aa ila 'indi rabbil alamin. Bahwasanya salawat itu Pak, kalau dibaca saat berdoa akan mengangkat doa kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa yang tidak ada salawatnya itu tergantung-gantung, terkatung-katung antara bumi dan langit Pak. Makanya kalau guru-guru kita, imam-imam sholat kita, termasuk Abah, ketika doa, perhatikan itu Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin, dan seterusnya. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian di ujung sebelum ditutup, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Salawat lagi.
Kata Rasulullah, doa yang dipanjatkan di antara dua solawat tembus, langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi doa yang nggak ada solawatnya terkatung-katung, ditolak tidak, diterima juga tidak. Makanya harus ada solawatnya, ya, terutama di awal dan di akhir. Dan itu ada hadisnya, kata Rasulullah, doa yang tidak ada solawatnya maka dia mauquf ma bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi. Kemudian kalau ada solawat maka doa itu akan diangkat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Yang berikutnya, bahwasanya orang yang memperbanyak salawat sababun li syafaatihi sallallahu alaihi wasallam, orang itu akan berhak untuk mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkhusus jika dia bersolawatnya dengan sembari meminta wasilah untuk Nabi Muhammad, seperti halnya doa setelah azan, Pak. Kalau kita setelah azan, apa yang kita baca? Setelah la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selawat gitu. Kemudian Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Itu tambahan. Andaikan doa itu dibaca setiap habis salat, halat lahu syafaati yaumal qiyamah atau kama qala, maka halal baginya mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Masya Allah. Orang yang bersalawat atau yang bersalawat plus memintakan wasilah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, halal baginya. Wajabat lahu syafaati yaumal qiyamah, maka tetaplah untuknya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Makanya doa habis azan itu kalau bisa jangan ditinggalkan. Insya Allah itu salah satu yang menyebabkan kita, ya, mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, annaha sababun likifayatillahil 'abda ma ahammahu, bahwasanya orang yang bersolawat itu Allah akan cukupkan apapun yang membuatnya gelisah. Kalau kita gelisah, misalkan anaknya bandel, ya Allah, bacakan baik sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala. Insya Allah pada waktunya, cepat atau lambat, anak itu akan jadi orang baik. Ya. Yang gelisah, mungkin belum dapat pekerjaan, banyak sholawat. Ya, ini bukan dalam rangka berbisnis. Kita sedang mengagungkan apa yang Allah agungkan. Datang seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, berapa banyak aku harus bersalawat kepadamu ya Rasulullah? 1/4. Kata Rasulullah, bagus jika kau tambah lebih bagus. 1/3 bagus jika kau tambah lebih bagus. 1/2 bagus jika kau tambah lebih bagus, dan seterusnya. Kalau begitu kujadikan semua zikirku adalah salawat kepadamu ya Rasulullah. Idzan tukfa hammak wa yughfar dzambuk, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Kalau begitu, kalau memang kamu senantiasa bersolawat sepanjang hari, zikirmu diperbanyak dengan solawat kepadaku, tukfahammak, Allah akan cukupkan apa yang jadi gelisah di hatimu, dan Allah gugurkan dosa-dosamu. Saya yakin Bapak Ibu ada kegelisahan kecil atau besar. Yang satu gelisah tentang jodohnya, yang satu gelisah tentang pekerjaannya, yang satu gelisah tentang tugasnya. Baca sholawat, sholawat yang penuh dengan rasa cinta, penuh dengan rasa terima kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, annaha sababun liqurbil 'abdi minhu sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Orang yang paling banyak sholawat aulan nas bin nabi yaumal qiyamah. Orang yang banyak sholawat di dunia, insya Allah orang yang akan duduk bersanding dengan Rasulullah di surga, berdekatan dengan Rasulullah. Alangkah nikmatnya di surga bisa bersama Nabi. Alangkah nikmatnya. Wallahi nikmat. Demi Allah nikmat. Bisa masuk surga
dan tidak sekedar masuk, tapi dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi menawarkan kepada seorang sahabat, kamu mau apa? Salni, mintalah kepadaku. Kaget dia Pak, ditawari Nabi suatu tawaran yang pasti dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bingung dia, karena kaget, tidak nyangko bakal diberikan kesempatan meminta kepada Nabi untuk didoakan. Dia minta waktu, ya Rasulullah, beri aku waktu, aku nak mikir-mikir apalah kira-kira aku minta. Dipikir-pikir di rumah, kalau minta duit, minta harta, minta dunia, zailah, cepat hilangnya, cepat habisnya, buat apa aku minta itu. Akhirnya datang berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Kembali Nabi berkata, sudah ada yang mau kamu minta? Ada ya Rasulullah. Apa yang diminta Pak? Bayangkan, kesempatan yang luar biasa ditawarkan oleh Rasulullah kepada seorang sahabat. Apa jawabannya? Aku ingin bisa bersamamu di surga ya Rasulullah. Allah, dia tahu Pak, tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat untuk kecuali bisa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Murafaqataka fil jannah ya Rasulullah. Aku ingin bersamamu di surga ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, annaha taqumu maqam as-sadaqah lidzil usrah. Bahwasanya orang yang bersolawat itu bisa menggantikan, seperti halnya orang sedekah kepada orang yang sedang susah. Jadi kalau Bapak solawat, terutama mohon maaf kita yang duitnya tidak banyak ini, nak sedekah caknya saro, kebutuhan keluarga bayi masih kadang kurang, banyak solawat, itu seperti halnya sedekah kepada orang fakir miskin, kepada orang yang sedang kesusahan. Solawat kepada Nabi nilainya sedekah lidzil usrah, sedekah kepada orang yang sedang kesusahan. Yang ke-14, annaha sababun liqada'il hawaij. Bahwasanya banyak solawat itu akan menjadi penyebab tertunaikan hajatnya, ditunaikan hajatnya. Pengen punya rumah, baca solawat. Pak Ustadz, aku pernah dengar ceramah seorang ustadz mengatakan, jangan terus-terusan kalau solawat kok. Tujuannya pengen punya rumah, terlalu murah. Tidak ada yang murah. Kita nu'azzim ma'azzam Allah, kita memuliakan yang apa Allah muliakan. Kita yakini itu janji dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulullah. Semua hajat kita qabul insyaAllah dengan sholawat ya. Hanya saja memang butuh waktu ya, berproses lama-lama. Sholawat itu memang murni ingin menggapai ridha Allah, ingin menggapai cinta Nabi Muhammad SAW. Kalau ini hari ada wong, sering kita tengok di video, di film atau di media-media sosial atau dalam obrolan-obrolan, begitu dia jengok mobil bagus, dioles-olesnya Allahumma sholli ala Muhammad, selawat kepada dulu Allahumma sholli. Jadilah namanya wong awam Pak, mungkin baru sebatas itulah dia bisa, tapi tidak ada masalah, orang ada dasarnya kok ya, sembari berproses untuk meningkatkan keikhlasannya tadi. Yang berikutnya, annaha zakatun lil musalli wa taharatun lahu. Bahwasanya salawat itu dapat membersihkan dan mensucikan jiwa. Hati yang kotor itu bisa dikarat-karatnya bisa dibersihkan dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang juga penting ini Pak, yang berikutnya, annaha sababun litabsyiril 'abdi bil jannati qabla mautih. Ya salam. Orang yang banyak sholawat di masa hidupnya, insya Allah sebelum meninggal ada kabar baik kalau dia bakal masuk surga. Husnul khatimah. Malaikat akan turun memberitahukan dia kalau kamu tempatnya kaget di surga. Annaha sababun
bahwa salawat itu merupakan sebab litabsyiril abdi, untuk kabar gembira bagi seorang hamba bil jannah, dengan surga qabla mautih, sebelum dia wafat. Allahu akbar. Yang berikutnya, annaha sababun lin najati min ahwali yaumil qiyamah. Orang yang memperbanyak salawat di masa hidupnya akan mendapatkan perlindungan dari Allah dari huru hara yaumal qiyamah, dari goncangan yang besar, dari panasnya padang mahsyar. Orang yang banyak baca salawat akan selamat dari goncangan tersebut dengan memperbanyak membaca salawat. Yang berikutnya, annaha sababun li raddin nabi as-salata was-salama 'alal musalli wal musallim alaih. Orang yang bersolawat kepada Nabi, solawat itu akan menyebabkan ruhnya Nabi Muhammad dikembalikan kepada jasadnya, agar Nabi Muhammad kemudian membalas solawat itu. Pak, Bu, kalau kita baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, raddallahu ilayya ruhi, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah kembalikan ruhku kepadaku. Dikembalikan ruhnya. Untuk apa ya Rasulullah ruhmu dikembalikan kepada jasadmu? Agar aku bisa membalas salawat dari umatku tadi. Masya Allah. Jadi salawat Bapak Ibu itu, tadi kita salawat sebelum ngaji, itu Nabi Muhammad membalasnya. Ya Allah, salawat serta salam juga buat umatku si fulan yang sedang duduk di musola Al-Hidayah. Sampaikan ya Allah salawat salam kepada mereka semua. Yang berikutnya, nah ini ya, mujarrab ini, insya Allah mujarrab. Ya, ampuh yang ini. Apa itu? Annaha sababun litadhakkuril abdi ma nusiyahu. Bahwasanya orang yang salawat itu, Pak, salawat itu dapat membuat orang ingat apa yang dia lupa. Jujur saja, Pak, saya ya alhamdulillah dikaruniakan Allah bisa menghafal hadis sangat banyak. Insya Allah saya banyak menghafal hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau lupa, kadang-kadang lagi ceramah begini lupa. Kadang-kadang dulu sejenak apa ya Allah, ingat lagi. Dan itu memang diajarkan guru-guru kami. Kalau sama, kalau lagi ujian di Al Azhar dulu, ujian di Al Azhar itu beratnya luar biasa. Begitu mau menjawab, lupa. Tenang batin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ilmu-ilmu yang dibaca, yang sudah dibaca, dipahami, dihafal, kemudian lupa, tenang sejenak, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Insya Allah dikembalikan lagi hafalan itu, Pak. Insya Allah. Ya, kalau saya punya analisa sedikit, bisa jadi karena ilmu yang kita hafal, yang kita pahami, itu warisan dari Nabi. Bukankah Nabi berkata, al-ulama warathatul anbiya? Para ulama yang hafal, yang faham, yang ngerti, itu kan para pewaris Nabi. Artinya ilmu-ilmu yang dia dapat itu warisan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sehingga ketika dia lupa, maka dia berselawat kepada yang mewariskan ilmu tersebut. Allahumma sholli ala sayyidina. Walaupun beragam cara ulama ya untuk mengingat kembali hafalannya. Imam Ibnu Taimiyah itu kalau lupa, ya, yang pernah kami baca, beliau langsung beristighfar sampai 1000 kali, kemudian mengambil tanah di lumpur, diusak-usaknya wajah ini di tanah, baru ingat lagi apa yang beliau hafal. Karena bisa jadi yang membuat lupa itu sombong, terutama Quran itu, Pak. Luar biasa Quran itu, tidak bisa macam-macam, Pak. Saya dulu ikut lomba MTQ. Ya alhamdulillah kami dulu MTQ itu sampai tingkat nasional, Pak. Jadi kalau di tingkat provinsi, insya Allah dia dari awal tuh pacak nentu kena juara berapa. Saking menguasai. Kalau kami di dunia cerdas cermat itu ada namanya bank soal. Jadi bank soal ya, itu buku setebal hafal. Saat itu hafal kalau di luar kepala. Suatu ketika saya ikut lomba di satu kabupaten. Jinggok lawan, kecil galau ini. Kecil urusannya. Tingkat kabupaten, Pak, lah itu nasional.
Begitu ditanya Pak, lupa kalau ayat Quran. Loh, kataku, baca lupa itu Pak, subhanallah. Dan saat itu saya belum begitu mengengah ya, belum begitu ya mendalami, masih hafal-hafal baik kan. Termasuk imam sholat Pak. Begitu imam di batinnya ada ya, nak nunjuk ke misalnya, lupakan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun tidak semua lupa karena itu. Ada memang karena hafalannya belum kuat, ada karena grogi. Tapi ada juga yang disebabkan karena ada maksiat tadi. Sehingga para ulama ketika dia bermaksiat, dia merasa dosa itu menyebabkan ilmunya lupa, dia sholawat atau dia beristighfar. Jadi sholawat itu dapat mengembalikan hafalan yang dia lupa tadi. Ya. Tapi Ustaz, aku udah sholawat tapi tidak ingat-ingat. Belum hafal kali. Memang belum hafal, jangan nyala ke sholawatnya. Memang belum hafal. Iya, apa yang tidak dihafal diingatkannya lagi, memang belum hafal. Yang berikutnya, annaha sababun li tibil majlis. Bahwasanya sholawat itu akan memperindah satu majlis dan membuat seseorang tidak menyesal di hari kiamat nantinya. Makanya kalau kita ngaji itu ada sholawatnya. Biar kenapa? Biar tidak nyesel. Dan majelis ini menjadi lebih indah gitu Pak ya. Kalau kita langsung ngaji-ngaji bacanya kering majelis itu, kalau ada salawatnya kita bergembira, senang, senandung, apalagi dengan suara yang bagus ya. Enak rasanya, sejuk batin itu. Baru setelah hatinya sejuk kita dengar pengajian ya. Kemudian annaha sababun linafil faqri. Orang yang banyak sholawat itu Pak, sholawat itu akan menghilangkan kefakiran dalam hidup seseorang ya. Insya Allah hidupnya nggak fakir, nggak susah Pak. Tidak juga Ustaz, aku itulah sholawat banyak, saro juga hidup aku. Bapak itu nyoba, ngetes, tidak yakin. Tapi kalau lah kita coba dulu. Coba-coba. Ulama ngenjuknya dengan yakin, ngenjuk amalan. Pak banyak sholawat, insya Allah Bapak tidak susah. Insya Allah kita coba kami. Nah coba. Jangan dicoba-coba. Insya Allah. Ya. Yang berikutnya, bahwasanya orang yang bersolawat itu atau solawat itu sendiri akan dicabut daripadanya sifat pelit. Sifat pelit. Kata Rasulullah, al-bakhil, orang pelit yang jika disebutkan namaku tidak bersolawat kepadaku. Jujur Pak salah satu hal yang sangat saya senang bergaul dan hidup di negeri Mesir itu warga Mesir Pak, mulai dari supir angkot, supir bus, taksi, sampai pedagang di jalanan ya, sampai orang-orang di kantor, apalagi sampai ulamanya, kalau sudah dengar nama Nabi Muhammad itu lisan mereka langsung sallallahu alaihi wasallam. Supir itu Pak lagi bawa mobil misalnya, ada dia dengar sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kami lagi dengar siapa kiai atau syekh kami di Mesir berceramah, ceramah maulid atau Isra Mi'raj, kemudian mengutip hadis Nabi, misalkan saya kasih contoh guru kami misalkan Syekh Jamal Faruq ya, Profesor Dr. Jamal Faruq, beliau berkata misalkan pakai bahasa Arab ya, dan ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad satu masjid itu Pak sallallahu alaihi wasallam, hidup suasana itu Pak, penceramah menjadi semakin membara dan semangat untuk berceramah. Kalau di kita ini Pak, mohon maaf Pak Indah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau yang ini katik bergetar nanti. Tapi saya rasakan di Palembang agak beda Pak. Insya Allah orang Palembang ini termasuk yang betul-betul cinta dengan Nabi Muhammad. Kalau dengar nama Nabi Muhammad, hati lisan itu langsung sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Cepat responnya, hatinya itu connect langsung. Tapi tidak dipungkiri Pak, banyak orang Muslim, saya kadang-kadang memperhatikan itu Pak,
lagi khutbah atau lagi ceramah ya. Kebetulan saya tidak lagi ceramah, saya duduk juga dengar ke khatibnya mengatakan atau penceramahnya mengatakan sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini ada yang main apa tahu macam. Berkali-kali ustadznya ngomong. Minimal dalam pembukaan lah. Pembukaan kan biasanya salawat beserta salam kita curahkan kepada Rasulullah yang hatinya lah insyaallah hidup, dia akan sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya hening kata semoga Bapak Ibu termasuk yang dihidupkan hatinya sehingga begitu mendengar nama Nabi Muhammad langsung connect hatinya sallallahu alaihi wasallam. Oh, saya jujur Pak, ketemu siapapun meski saya tidak kenal, kalau dia bersalawat gara-gara mendengar nama Nabi Muhammad, saya ta'zim sama orang itu. Ini orang hatinya hidup. Fi qalbihi mahabbatu Rasulillah. Di dalam hatinya ada cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana saghiran wa in kana minal awamin nas, min awamin nas, walaupun dia orang awam, tapi kalau dia bersalawat hanya karena dengar nama Nabi Muhammad, ihtaramtuhu, saya muliakan dia, bahkan tidak sungkan saya cium tangannya. Ini orang cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan ini Pak, wariskan ini kepada keluarga kita. Untuk lisan ini tidak berat. Dan insya Allah jika kita mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita bersalawat, akan dicabut sifat pelit itu dari hati kita. Kenapa? Kata Rasulullah, orang pelit adalah orang yang ketika atau jika namaku disebut dia tidak bersalawat. Yang berikutnya, ya, saya pilih-pilih Pak ya kan. Orang yang bersolawat insya Allah akan ditunjukkan jalan ke surga, sedangkan orang yang meninggalkan solawat akan diselewengkan dari jalan surga. Yang berikutnya, majelis yang tidak dibacakan solawat itu seperti bangkai. Majelis yang dimaksud sini Pak bukan majelis ilmu baik. Dan ini ya, pokoknya selama kita berkumpul, ya, misalkan makan-makan, dan ini kita praktekkan bersama santri-santri sama murid. Kita lagi makan di rumah makan, rame-rame satu meja, sudah selesai mau bayar, wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Makanya kalau kita ada majelis rapat, walaupun dia bukan majelis ilmu, bukan majelis zikir, majelis rapat RT RW misalnya, atau lurah, sudah selesai, biasanya ada si keuang kaget, sallu ala Nabi Muhammad. Itu mengingatkan agar majelis ini ada salawat kepada Nabi, karena kalau tidak, majelis itu bagaikan natinah, bangkai. Majelis yang tidak dibacakan salawat seperti bangkai. Ibu lagi arisan, mungkin arisannya bukan arisan ibu-ibu majelis taklim, tidak apa-apa. Ingatkan, sallu ala Nabi Muhammad. Agar jangan sampai majelis kita, tempat duduk kita, nongkrong-nongkrong kita itu menjadi bangkai. Ya, jadi tidak sekedar dibatasi. Kalau dalam pengajian bagaimana, insya Allah selalu ada salawat. Tetapi yang sering lupa itu di majelis-majelis umum. Kami di kelas, kami praktekkan. Walaupun di kampus agak notabene agak formal ya. Selesai. Baik, demikian mahasiswa-mahasiswi, sampai di sini dulu materi yang bisa Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ingatkan walaupun dia sudah salam untuk bersolawat agar tidak menjadi bangkai. Yang berikutnya, annaha tamamun, sababun li tamamil kalamil ladzi ibtudi'a bihamdillah. Bahwasanya salawat itu menyempurnakan satu kalimat atau satu ungkapan yang diawali dengan hamdalah. Yani orang yang mengawali kalimatnya dengan hamdalah tapi tidak ada salawatnya tidak sempurna. Makanya alhamdulillah dalam setiap acara ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalam. Selalu diiringi dengan salat meski sudah hamdalah, biar sempurna kalimatnya.
Ya. Walaupun ada beberapa muqaddimah itu yang masih salah, yang perlu diluruskan. Ya, seperti asyrafil anbiya. Itu yang betul asyrafil anbiya, bukan asrafil anbiya. Maknanya fatal. Asyrafil anbiya sebaik-baiknya atau semulia-mulianya nabi. Tapi kalau asrafil anbiya, nabi yang paling melampaui batas. Mencaci nabi namanya, walaupun dia tidak bermaksud. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina. Salah, bukan surur, syurur. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ini kadang terbalik. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Terbalik galau. Yang betul syururi bisyin, shin yang besar. Ya. Dan sebagainya, banyak itu catatan-catatan yang kita sering dengar dari para pembawa acara biasanya. Ya, yang sangat disayangkan jika itu keluar dari seorang khatib Jumat masih salah. Perlu diluruskan. Yang berikutnya bahwasanya sholawat itu menjadi cahaya nanti di jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya annahu yukhriju biha atau yakhruju biha al-'abdu 'anil jafa. Ini penting sekali nih Pak. Orang yang banyak sholawat itu, insya Allah dengan sholawat itu akan keluar dari kekeringan. Jafa itu kering. Tahu kering Pak? Begini loh Pak. Bapak Ibu punya guru ngaji ya? Kenal beberapa ustadz atau pernah lihat ustadz di YouTube misalnya. Ada sebagian ustadz itu auranya kering Pak ya? Tidak apa ya? Memang ini soal rasa, susah dibahasakan ya. Kering itu, cak ada kata auranya. Itu biasanya karena kurang sholawat. Tapi kalau ulama yang banyak sholawat, itu auranya itu belum ngomong belah kena kita Pak. Baru jingok wajahnya belah sejuk hati ini. Ini yang disebut addahu yakhruju bihal abdu 'anil jafa. Mengeluarkan dia dari hubungan yang kering dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu dianggap ya sudah manusia mati sudah. Rasulullah itu nabi. Mati sudah. Tidak boleh ngapa-ngapain lagi. Mohon maaf ya, saya tidak sedang menjustis. Ketika saya mengantarkan orang umrah kemudian kunjungan ke Rasulullah, maqam. Ya, ada rombongan itu belum nyampe Pak. Jarak itu masih 20 meter. Sudah nangis. Ya Rasulullah, sampai saking tidak bisa megang makamnya itu Pak, dia cuma bisa megang tembok-temboknya itu. Ya Rasulullah. Ada orang mengatakan, haram. Ya akhi, ma hadzal jafa? Pak, alangkah keringnya kamu dengan Rasulullah. Tiap hari kamu dekat Nabi tapi tidak merasakan sinyal itu. Sedangkan orang ini Pak, dia megang itu Pak bukan karena tembok itu punya berkah atau enggak. Saking tidak bisa meluk Nabi, yang bisa dipegang cuma tembok rumahnya, tembok pembatasnya. Itu disebut hubungannya tidak kering, basah. Tapi orang yang duduk dekat Nabi sehari-hari di Raudhah itulah, tapi kering, tidak basah hubungannya itu. Ini soal rasa, aku agak susah membahasakannya. Semoga bisa dimengerti. Bisa dimengerti. Dan berikutnya, orang yang banyak sholawat berkah hidupnya. Orang yang banyak salawat diberkahi amalnya, diberkahi umurnya, diberkahi keluarganya, diberkahi hartanya. Berkah galau Pak. Kenapa? Karena orang yang bersolawat itu kan sebetulnya ingin berkata, ya Allah sampaikanlah solawat, salam kami, rindu kami, dan berkahilah Nabi kami, berikan balasan terbaik untuk Nabi kami. Artinya kita itu mendoakan, ya meminta kepada Allah agar Allah mau berkenan untuk mengangkat derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal jazaa'u min jinsil amal, dan balasan itu sesuai dengan perbuatannya. Sebagaimana kita meminta Allah untuk memberkahi Rasulullah, untuk mengangkat derajat Rasulullah,
Allah pun akan memberikan keberkahan itu kepada kita. Hidup kita berkah, harta kita berkah. Mungkin tidak banyak hartanya, tidak sebanyak pengusaha, pejabat, tetapi berkah. Anaknya nggak nurut, dengan keluarganya damai. Sebaliknya ada orang hartanya makin banyak tapi sama keluarga makin ribut, berarti panas duitnya. Ada yang salah yang perlu diluruskan. Nah, salah satu yang membuat berkah itu adalah sholawat. Yang berikutnya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya bisa menjaga rasa cinta ini kepada Rasulullah, mendawamkan mahabbatihi li Rasulillah wa ziyadatiha wa tadha'ufiha. Orang yang makin banyak sholawat makin kuat imannya, makin kuat cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak, jujur Pak, ya masih banyak loh, bukan sedikit. Banyak umat ini, ya Nabi itu Nabi baik sudah, tidak pernah merasakan rindu, tidak pernah meneteskan air mata karena rindu. Ada. Makanya dikatakan di antara umat Nabi Muhammad yang rugi, di antara umat Nabi Muhammad yang rugi adalah umat Nabi Muhammad yang tidak pernah meneteskan air mata karena rindu kepada Rasulullah. Berarti dia belum kenal nabinya sampai dia bisa merindukan nabinya. Saya pernah bercerita dan mendapatkan cerita seorang sahabat di Mesir dulu. Dia merasa aneh atau bertanya-tanya ketika dia berkunjung ke temannya, main ke rumah temannya, ke kamar temannya. Ini sahabat saya ini bermain ke temannya lagi, jadi sahabat-sahabat saya. Sesampai di temannya itu, dia melihat tumpukan tisu yang banyak tidak dibuang ada di kamarnya. Dia pun bertanya akhirnya, kenapa tisu-tisu itu nggak dibuang? Kan kalau tisu biasanya habis dipakai ya dibuang. Dia tidak mau jawab, sampai akhirnya ditekan dijawab. Apa jawabannya, Pak? Tisu ini adalah tisu yang saya pakai untuk mengelap air mata saya kalau saya rindu dengan Rasulullah, dan saya tidak mau buang itu. Jadi sering mengalami rasa rindu kepada Nabi, dihapusnya air mata itu, disimpannya tisu itu, Pak, sampai bertumpuk di, subhanallah. Sungguh orang tersebut adalah orang yang beruntung. Tapi betapa banyak umat Nabi Muhammad yang lalai, tidak kenal nabinya, tidak pernah nangis karena rindu dengan nabinya. Ya wajar, karena gawainya begawe dari pagi sampai sore, pagi sore, tahu-tahu tua, tidak pernah ngaji syama'il, nggak pernah tahu sirah nabawiyah, nggak pernah mendengarkan tentang kisah perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika bapak ibu termasuk yang pernah merasakan rindu kepada Rasulullah, apalagi sampai meneteskan air mata, bersyukurlah dan jagalah itu, karena rasa itu kadang-kadang bisa hilang, Pak. Bagaimana cara menjaganya? Bersalawat kepada Rasulullah. Salawat itu akan lidawami mahabbatihi li Rasulillah wa ziyadatiha wa tadha'ufiha, bisa menambah rasa rindu. Perbanyak salawat sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Luar biasa. Yang berziarah itu, Pak, masuk ke Babus Salam di Masjid Nabawi. Alangkah nikmatnya melihat umat Nabi Muhammad yang nangis itu, sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah. Tetapi ada juga yang tidak. Masuk situ, ya wajar. Dia tidak mengenal nabinya. Dia belum belajar adab ziarah. Sehingga keluar dari ziarah tidak ada air mata, ketawa-ketawa. Yang penting sudah buat status kalau dia sudah berziarah ke Nabi. Rugi sekali.
Dan itu selalu kami ingatkan kalau kami bawa rombongan jamaah ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita sedang tawaf, kita sedang sa'i, sedang ziarah Nabi, tolong ini jangan diaktifkan dulu. Selesaikan dulu ibadah ini. Tidak, Pak, memanglah sudah. Tidak baca ditahan lagi mungkin. Ya. Baik, yang berikutnya. Oh, cukup panjang kita hari ini. Saya habiskan, ya. Selain menambah cinta kita kepada Rasulullah, juga bisa menjadikan Nabi Muhammad cinta kepada kita. Sallallahu alaihi wasallam. Orang yang banyak salawat insya Allah akan mendapatkan cinta Rasulullah. Kemudian annaha sababun li hidayatil abdi wa hayati qalbih. Orang yang banyak salawat itu hatinya hidup. Dan saya lihat betul, Pak, jamaah yang banyak sholawat itu orangnya enak, lembut, mudah dinasehati, mudah menerima masukan. Karena hatinya hidup, tidak batu. Karena dia banyak sholawat. Yang berikutnya, bahwasanya banyak sholawat memantapkan kakinya, langkah kakinya di siratal mustaqim. Dan yang banyak sholawat telah menunaikan haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi 23 tahun telah menunaikan kewajibannya. Maka saat ini tugas kita memberikan haknya. Minimal sholawat kepada Rasulullah. Dikatakan anna salata alaihi ada'un li aqallil qalili min haqqihi wa syukrin lahu ala ni'matihi allati an'ama Allahu biha alaina. Bahwasanya solawat kepada Nabi merupakan sedikit-dikitnya cara kita menunaikan haknya Nabi dan bersyukur bahwasanya Allah telah mengutus Rasulullah kepada kita sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, bahwasanya solawat kepada Nabi, Pak, Bu, di redaksi ya, minimal Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di dalam kalimat salawat itu, Pak, ada zikirnya, ada rasa syukurnya, ada doanya, lengkap. Mana zikirnya? Yang menyebut nama Allah, Allahumma. Ada rasa syukurnya. Dari mana? Karena syukur Allah telah memberikan Nabi Muhammad untuk kita dan kita dijadikan umatnya. Ya, sehingga ini sekaligus menjawab pertanyaan sebagian orang yang mengatakan, Ustadz, aku tuh galak juga banyak sholawat, tapi rasanya kalau aku sholawat lalu zikir kepada Allahnya mak mano. Pak, Bu, sholawat itu ya ada zikirnya kepada Allah, gak usah ragu. Banyak sholawat itu berarti banyak zikir kepada, bahkan di dalamnya ada pun sekaligus ada doa. Jadi gak usah khawatir. Dan yang terakhir sebagai penutup, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sholawat itu redaksi. Namun redaksi ini ada rasanya. Dan rasanya itu, Pak, berupa kenikmatan, ketenangan. Itu ada derajatnya. Apa yang menentukan derajat rasa itu, Ustaz? Level rasa itu, Ustaz. Sejauh mana kita mengenal Nabi Muhammad. Dan sejauh mana sunnah Nabi hidup dalam kehidupan kita, sejauh itulah rasa nikmat bersolawat akan kita rasakan. Semakin kenal Nabi, semakin kita berusaha menjalankan sunnah-sunnah Nabi, maka solawat yang kita baca akan makin banyak dan makin kuat rasanya. Insya, maka tugas Bapak Ibu terus belajar, mencari tahu tentang Nabi Muhammad. Pelajari sirahnya, pelajari syama'ilnya, sehingga ketika Bapak membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang keluar dari lisan salawat, yang keluar dari hati, seperti berkata, terima kasih ya Rasulullah, begitu besar jasamu ya Rasulullah, begitu indah engkau ya Rasulullah, alangkah mulianya akhlakmu ya Rasulullah, sungguh rindu aku kepadamu ya Rasulullah, terima kasih ya Rasulullah. Rasa syukur, rasa berterima kasih, rasa rindu
semuanya bergabung yang diungkapkan dengan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tetapi kalau dia tidak kenal, maka salawatnya ya salawat Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina. Demikian wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.